Hasil kolaborasi Sintayong dan Indra Syafri. Bung Toel kritik Ketua Umum PSSI, sisi unik Sintayong di Timnas Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Hasil kian nyata kolaborasi STY Indra Syafri menggema. Fakta menarik datang dari hasil kolaborasi Sintayong dan Indra Syafri untuk Timnas Indonesia hingga Asian Games berjalan di babak 16 besar Asian Games 2022. Sebagaimana diketahui, saat baru mulai menangani Timnas Indonesia, pelatih berusia 52 tahun itu langsung menangani tim nasional sejak kelompok U19 hingga senior. Akan tetapi padatnya jadwal Timnas Indonesia di 2023 membuat Sintayong berbagi tugas. Sejak awal 2023, Sintayong dihadapkan dengan ajang Piala Asia U20 dan persiapan Piala Dunia U20 yang seyogyanya digelar di Indonesia. Ditambah lagi Timnas Indonesia senior juga memiliki agenda FIFA Matchday pada Maret lalu. Sebab itu ajang SEA Games 2023 di Kamboja kemudian diambil alih oleh Indra Syafri, pelatih kawakan yang kala itu tengah menduduki jabatan sebagai Direktur Teknik PSSI. Ini menjadi pertama kali bagi Indra Syafri memegang jabatan pelatih Timnas Indonesia kembali setelah sekian lama melepas status pelatih. Selain itu kini menjadi awal mula munculnya kolaborasi antara Sintayong dan Indra Syafri. Hasilnya pun luar biasa, kolaborasi ini sukses membuat Indonesia meraih medali emas di SEA Games setelah 32 tahun lamanya. Indra Syafri pun mengakui bahwa meski Sintayong tidak turun langsung, namun ada peran pelatih asal Korea Selatan itu dalam keberhasilan ini. Kolaborasi berlanjut hingga Sintayong berhasil membawa Timnas U23 menjadi runner-up Piala AFF U23 2023 dan lolos Piala Asia U23 2024. Sementara Indra Syafri berhasil membawa Garuda Muda lolos menuju babak 16 besar Asian Games 2022. Jika melihat skuad yang ada, Timnas Indonesia U24 juga terdiri dari pemain-pemain hasil kolaborasi antara Indra Syafri dan Sintayong. Dengan kolaborasi di antara kedua pelatih ini, Timnas Indonesia kini seperti memiliki banyak pemain dengan kemampuan yang di atas rata-rata. Saking banyaknya, Indonesia tidak pernah kehabisan stok pemain bertalenta untuk berlaga di berbagai event internasional yang saling berdekatan. Sisi unik Sintayong di Timnas Indonesia. Pertama, suka mengusik pemain. Sintayong dikenal memiliki kebiasaan suka mengusik alias usil ke para pemain Timnas Indonesia saat di lapangan maupun di luar lapangan. Salah satu pemain yang kerap menjadi korban usil Sintayong yakni Marcelino Ferdinand. Pemain GMS Kadense tersebut pernah dia injak kakinya hingga ditarik kupingnya oleh Sintayong. Namun ternyata sikap usil Sintayong itu justru berhasil mendekatkan dirinya dengan para pemain. Kedua, berdiri 90 menit di pinggir lapangan. Sintayong dikenal sebagai pelatih yang sering berdiri selama 90 menit di pinggir lapangan saat Timnas Indonesia bertanding untuk memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Bukan hanya itu, ia rela adu mulut dengan wasit untuk membela para pemainnya yang merasa dirugikan oleh keputusan wasit. Itulah bukti totalitas pelatih asal Korea Selatan tersebut di Timnas Indonesia. Ketiga, ramah kepada supporter. Terakhir, Sintayong memiliki sikap yang ramah kepada supporter. Ia kerap menerima ajakan foto supporter hingga memimpin para pemain Timnas Indonesia mengelilingi lapangan untuk menyapa para penonton di stadion selepas laga. Sikapnya itu membuat Sintayong sangat dicintai pemain dan pecinta sepak bola Indonesia. Sementara itu, Sintayong sendiri kagum dengan supporter tanah air yang selalu menggaungkan namanya di stadion.
Usai kritik STY, pengamat nasional senggol Ketua Umum PSSI. Pengamat sepak bola nasional Tommy Welly terus menjadi sasaran netizen usai menyebut Sintayong menyewa buzzer dan kini mengkritik Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Sebagaimana diketahui, pengamat yang akrab disapa Bung Toel tersebut selama ini dikenal sebagai komentator sepak bola yang sangat anti terhadap Sintayong. Hal ini dikarenakan Sintayong yang berstatus pelatih asing. Bung Toel beranggapan bahwa STY sudah dibayar mahal oleh PSSI namun tidak kunjung mempersembahkan prestasi berupa raihan trofi. Bahkan terbaru, pengamat berusia 52 tahun tersebut menyenggol Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dikutip dari @nalar TV, Bung Toel menganggap Erick Thohir terlalu berlebihan lantaran telah berani menyebut timnas Indonesia yang sekarang sebagai generasi emas sepak bola Indonesia. Bung Toel memang mengakui bahwa pemain timnas Indonesia sangat bagus sekali di berbagai lini, namun kendati begitu tetap saja belum bisa dikatakan sempurna. Kita memang harus memberikan apresiasi, namun bukan berarti mesti berpuas diri. Saya tidak mengatakan itu telah sempurna, namun kedalamannya sudah cukup baik. Menyebut sebagai generasi emas saya memang gak berani, tapi jika menjanjikan untuk masa depan, saya sepakat, ucap Bung Toel. Di lain sisi, Bung Toel juga menyebutkan bahwa kritikan yang ia sampaikan itu bersifat objektif dan sama sekali tidak bermaksud untuk menyerang seseorang secara personal. Namun tetap saja, setiap kali Bung Toel melempar sebuah kritik, maka secara otomatis akan selalu menimbulkan kegaduhan di kalangan netizen Indonesia. Terlebih dalam sepak bola, proses untuk membangkitkan skuad Garuda sendiri diketahui tidak instan.